Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa kembali dengan saya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian selalu diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman, tentu kita semua mengetahui bahwasanya Tuhan menciptakan makhluk hidup dan kita tahu makhluk hidup itu ada tiga. Yang pertama manusia, kemudian yang kedua binatang, dan yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi buat teman-teman yang suka melakukan sedekah, ya tentu kita tahu biasa kita melakukan sedekah kepada sesama manusia. Dan mungkin ada di antara teman-teman yang suka bersedekah kepada binatang. Atau kalian yang suka juga bersedekah kepada tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi kalau kita dengar berbicara sedekah, tentu cenderung lebih banyak kepada manusia. Ya. Jadi ke sesama. Tetapi ya tidak lupa tentunya kita kepada binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Ya mungkin teman-teman mempunyai binatang peliharaan, ya, ataupun kalian bisa memberikan sedekah kepada binatang liar, ya. Tetapi di sini yang akan saya bahas adalah bersedekah kepada semut. Ya. Ini mungkin terdengar sedikit nyeleneh. Ya. Kok bersedekah kepada semut? Jadi semut adalah makhluk hidup yang kecil, bentuknya kecil. Tetapi siapa tahu akan membawakan dampak yang besar, ya, salah satu keberkahan buat kita semuanya. Selama ini kita berpikirkah, ya, bagaimana saat semut itu lapar, bagaimana saat semut itu mencari makan, ya, kita usir semut itu, bahkan kita sakiti semut itu, bahkan kita bunuh semut itu, ya, ada nggak di benak kita, pemikiran kita untuk memberi makan semut? Ya, jadi buat kita semuanya, ya, tentu sebagai makhluk hidup, ya, kita harus peduli kepada sesama makhluk hidup, terutama semut. Coba kita pikir, saat semut itu lapar, ya, dan dia mencari makan. Nah, sekarang coba kalian bersedekahlah kepada semut. Ya. Siapa tahu dengan keinginan yang kalian panjatkan, ya, bisa Allah kabulkan melalui pelantara sedekah kalian kepada semut. Ya. Semut kalau misalkan kita memberi makan itu sangat mudah. Bisa kita berikan, misalkan kita makan, ya. Sisa makanan saja semut mau. Ya. Apalagi kita kasih gula misalkan, ya. Kita keluar dari rumah di mana biasa banyak semut, ya, yang pada gerombolan, ya. Taruhin gula, ya. Jadi
saya ajarin bagaimana caranya kalian bersedekah kepada semut. Saat kalian menaruh salah satu makanan untuk semut, contoh kalian menaruh gula misalkan di pojokan rumah, misalkan di luar yang biasa banyak semut, ya. Kalian ucap, "Ya Tuhan, sekarang saya bersedekah memberi makan semut. Semoga makanan ini menjadi berkah buat para semut-semut, ya, dan memberikan kesehatan buat para semut supaya semut itu tidak lapar lagi." Itu salah satu contoh. Kemudian setelah memberi makan itu semut, kalian berdoa, "Ya Tuhan, saya sudah bersedekah memberi makan semut-semut. Mohon kabulkan doa saya ya Tuhan. Ya, berikanlah keberkahan bagi saya ya Tuhan. Ya, limpahkanlah keberkahan." Dan tentu itu sebagai doa penutup. Bisa jadi doa kita itu dikabul ataupun tercapai, ya, dengan adanya kita memberi makan para semut itu, ya. Karena kalau dilihat hanya sekedar misalkan memberi sisa makanan, ya, ataupun kita memberi gula kepada semut, sepele. Kita lihat sepele, ya. Tetapi kalau kita lihat dari nilai sedekah, ya, tentu mengandung keistimewaan, ya. Apalagi kalau semutnya itu banyak, ya, tentu semut itu juga akan mendoakan. Ya, siapa tahu itu menjadi keberkahan buat kita semuanya. Ya, itu salah satu yang harus diperhatikan, di mana sebuah binatang yang seperti itu, yang kecil, yang kita anggap sepele, ya, kita usir, kita buang, ya, kita sakiti, ya, bisa jadi saat kita memberi makan itu semut, kemudian keberkahan melimpah kepada kita, ya. Yang tadinya misalkan kalian bekerja menjadi karyawan biasa, ya, secara singkat Allah angkat derajatnya, kalian bisa menjadi naik jabatan kalian, ya, atau kalian yang mempunyai usaha yang tadinya biasa saja usahanya, dengan jalan kalian memberikan sedekah kepada semut, bisa jadi Tuhan angkat derajat kalian, diberikan kelancaran usahanya ataupun banyak usaha-usaha yang dibangun oleh kalian dan bisa sukses. Dan tentu banyak nilai-nilai sedekah yang membuat keberkahan kita, yang membuat salah satu derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya binatang yang kecil yang kita sebut semut tadi, ya. Apalagi ditambah lagi kita kalau misalkan di rumah kita, biasa di halaman eh, ataupun di samping rumah biasa ada tumbuh-tumbuhan, ya, biasa membeli bunga atau daun, ya, yang untuk hiasan misalkan, dan itu wajib dirawat. Karena apa? Itu salah satu makhluk hidup yang sudah kita beli dan tentu harus kita rawat, kita siram, ya, karena eh, daun atau bunga itu kan sebagai tumbuh-tumbuhan
ya, itu memerlukan air biasanya seperti itu atau pupuk. Dan kita rawat, ya. Dengan berjalannya waktu, tentu tumbuh-tumbuhan juga mendoakan si pemiliknya, ya. Jadi buat teman-teman, dimana walaupun hanya seekor semut dan tumbuh-tumbuhan, tentunya itu menjadi amanah buat kita semuanya untuk bisa kita terus berbagi kepada sesama makhluk hidup, ya. Selain kita dengan manusia, kita berbagi juga kepada binatang, kita berbagi juga kepada tumbuh-tumbuhan. Dan walaupun terdengar nyeleneh, ya, tapi bisa kalian buktikan apabila kalian bersedekah memberikan makanan kepada semut, ya, dan kalian berdoa seperti apa yang saya sampaikan tadi, ya, insya Allah kalian akan menjadikan derajat kalian itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian bisa terkabul, ya, niat atau hajat kalian semuanya. Dan jangan lupa, ya, apabila ini bermanfaat, tentunya dukung terus channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan edukasi-edukasi spiritual tentunya buat teman-teman semuanya. Jadi itulah yang saya sebutkan, di mana salah satu hal yang nyeleneh tapi mempunyai salah satu manfaat dalam nilai-nilai sedekah tentunya buat kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia menonton video-video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.